Di konsep bisnis strategi, itu di konsepnya itu adalah, ini konsepnya ditemukan oleh Robert Dill. Dia ketika memodel bagaimana caranya si Disney membuat sebuah film. Nah, konsep dia membuat sebuah film itu ada tiga langkah ya, atau mungkin bisa dibilang tiga langkah atau tiga step yang akan bolak-balik jadi circle. Jadi yang pertama adalah konsepnya disebut dreamer, yang kedua adalah realis, yang ketiga adalah kritik. Dreamer itu artinya dia punya impian, dia punya konsep, pokoknya bikin impian. Kenapa brand global Nescafe itu mau keluar dengan jualan booth kecil di pinggir jalan? Sebenarnya ini keputusan dari pemimpin bisnisnya. Tapi apa sih yang mendasari keputusan itu bisa terjadi? Halo Coach. Hai. Oke, ini kalau misalkan saya sering pulang lewat ya Coach, tiba-tiba tuh booth kecil yang di pinggir jalan tuh dari Nescafe bahkan. Ini kayak sebenarnya tuh keputusan strategis yang membuat si pebisnis ini bisa kayak keputusannya jualan di pinggir tuh gimana ya Coach ya? Saya nggak tahu ya alasannya Nescafe apa, tapi balik lagi kan macam-macam ya konteksnya ya. Saya juga belum pernah ngeliat boothnya kayak apa, bentuknya kayak apa, mesinnya apa juga saya nggak tahu gitu. Jadi nggak punya bayangan. Tapi kalau buat saya, dugaan saya, ini yang setelah saya riset ya, saya menemukan bahwa itu dibuat oleh Nestle divisi profesionalnya. Jadi Nestle profesional bikin kayak gerai-gerai kecil-kecil dan dikelola oleh mereka sendiri, dan mereka itu bukan sistem franchise dan mereka melakukan seperti itu gitu ya. Kalau ditanya kenapa dia melakukan itu, mungkin menurut dugaan saya macam-macam. Dugaan saya macam-macam artinya mau nge-branding merek, rebranding merek Nestle sendiri supaya naik daun, itu juga ada konsep itu. Mungkin juga kamu pernah ngeliat nggak ada yang konsep kayak gerobak, bukan gerobak ya, kayak konsepnya kayak Nestle di pinggir jalan, tapi konsepnya punyanya Indomie. Oh iya tahu. Indomie juga sama, konsepnya sama. Jadi sebenarnya kan itu kan adalah salah satu strategi yang kalau di marketing tuh disebut konsepnya ada istilah above the line dan below the line. Above the line tuh strateginya adalah bagaimana membuat strategi pakai konsep TV, itu above the line. Nah kalau termasuk radio itu above the line. Below the line konsepnya kayak sosial media, di pinggir jalan, bikin event tertentu, itu konsepnya below the line. Itu ya mungkin, ya itu nggak tahu ya apakah dia memang mau mencari keuntungan, ataukah dia cuma mau rebranding, atau apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, pastinya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa itu adalah merupakan salah satu ide-ide atau konsep sebuah strategi untuk pemasaran konsep guerrilla marketing sih sebenarnya. Oke, nah kalau misalkan dari perspektif NLP ya Coach, sebenarnya kita sebagai pengusaha, mau pengusaha muda maupun itu bisnisnya masih stabil gitu ya Coach ya. Tapi gimana cara kita untuk menemukan ide ini tuh bakal berhasil ke bisnisnya gitu Coach? Oke, kalau di dalam NLP yang teknik-teknik yang paling sederhana, semua yang bisa dipakai konsepnya namanya adalah bisnis strategi. Konsep sederhana namanya bisnis strategi. Di konsep bisnis strategi, itu di konsepnya itu adalah, ini konsepnya ditemukan oleh Robert Dill. Dia ketika memodel bagaimana caranya si Disney membuat sebuah film. Nah konsep dia membuat sebuah film itu ada tiga langkah ya. Atau mungkin bisa dibilang tiga langkah atau tiga step yang akan bolak-balik jadi circle. Jadi yang pertama adalah konsepnya disebut dreamer, yang kedua adalah realis, yang ketiga adalah kritik. Dreamer itu artinya dia punya impian, dia punya konsep, pokoknya bikin impian. Nah kayak saya ambil contoh, kalau impian kayak contoh waktu itu pertama kali Mickey Mouse, ya pokoknya mereka bikin konsep. Kok ada ya tikus kupingnya gede? Kan nggak masuk akal gitu ya. Atau contoh bebek bisa bicara, itu juga nggak masuk akal gitu kan misalkan. Atau contoh anjing bisa berdiri jalan, jadilah goofy kan macam-macam. Jadi konsep-konsep itulah yang dibuat, makanya kenapa namanya disebut dreamer. Kemudian setelah itu konsepnya sudah ada, idenya sudah ada, dijalankan dulu. Dia disebut nama konsepnya
adalah realis, dibuat jadi kenyataan. Nah, ketika dibuat menjadi kenyataan, setelah dibuat konsep-konsepnya, mereka akan melakukan apa istilahnya? Mungkin percobaan atau mungkin kayak dummy atau apa untuk dites. Ini diterima nggak? Kalau nggak diterima, itu yang di bagian namanya sebut kritik. Kalau nggak diterima, apa lagi? Balik lagi ke dreamer lagi. Nescafe sampai kan produknya dulu adalah segmen atas. Iya. Mungkin sekarang dia mau mainnya di pinggir gitu loh. Makanya dia memperkenalkan Nescafe yang pinggir jalan tadi gitu loh. Balik lagi, ini tujuannya kan adalah bisa jadi branding gitu. Iya. Kan Nescafe itu kan terkenal gara-gara dulu kopi dalgona gitu loh. Gara-gara konsep kopi dalgona sempat naik daun gitu kan. Mungkin dia mau mengulang lagi, saya nggak tahu. Memang saya tahu ada beberapa produk dulu, produk-produk Nescafe yang pakai shaker. Itu sempat dijual juga. Jadi produknya pakai shaker, kayak misalkan cappuccino gitu modelnya, itu di shake pakai es gitu dan sebagainya, terus dijual gitu. Kalau nggak salah saya dapat informasi yang di gerai ini juga konsepnya sama. Mungkin kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini kan mirip kayak apa ya? Kayak warung-warung yang jualan apa tuh namanya, yang pinggir jalan tuh Just Use apa kayak gitu-gitu. Ini mirip, cuma bedanya mereknya Nestle aja gitu. Nescafe aja gitu konsepnya. Jadi konsep itu yang dipakai. Nah, itu cara satu. Ini izin ya Coach ya. Kalau misalkan tadi kalau dia si pengusaha pakai Disney, sebenarnya kayak gimana caranya dia punya pertanyaan untuk tujuannya dulu gitu Coach sebelum masuk ke. Ya, makanya dia tentuin dulu tujuannya apa. Mau rebranding, mau dikenal di segmen mana, ya udah baru bikin dreamnya. Keluarkan semua ide tanpa dibantah. Kebanyakan orang ngebantah ide. Keluarin aja dulu idenya apa. Berarti semuanya tulis aja? Tulis aja dulu. Setelah sudah ditulis, kemudian abis itu dibuat jadi kenyataan dulu, realis. Jadi dari masing-masing idenya tadi, itu dikumpulin jadi satu, dijadiin jadi realis itu tadi? Realis. Setelah itu baru dikritik. Dikritik tuh ibaratnya cross check dari hasil reality. Dari reality tersebut kita kritik rame-rame. Dan mana yang makin lama akan dibentuk sampai kayaknya kurang bagus ya bagian ini deh. Gimana kalau kita revisi bagian ini? Ya udah, revisi. Dreamer lagi. Sampai dapat kualitasnya yang sangat bagus. Itu konsepnya. Misal kamu juga nih misalnya. Kan ini kan konsepnya kayak tadi ya, Nestle tadi, Nescafe. Saya mau bikin copywriting. Kenapa nggak kamu minta ngerjain dalam arti kamu menjadi coach untuk copywriting yang terkenal, siapa namanya misalnya, sebutlah nama tertentu, maka bertanya udah muncul dong. Kemudian setelah itu kamu nanya, coba kamu tanya saya satu pertanyaan, nah nanti tanya tuh, dia nanya, kamu cuma jawab doang, nanti udah selesai nih, baru dapat kesimpulan kan, lucunya udah dapat tuh poinnya tuh. Kayak ibaratnya sebenarnya gambaran yang tadinya kita nggak ngeh untuk ketika kita yang buat, karena kita ada fasilitasi untuk ditanya, makanya semua tuh digali. Nah, setelah sudah, baru kamu bilang, saya mau bikinin konsep copywritingnya pakai konsep AIDA. Karena kamu udah digali nih, bikin AIDA. Nanti dibikinin AIDA-nya, baru itu bahan isi kepala kamu. Jadi copywritingnya akan legit banget gitu loh, itu nggak akan sama dengan orang lain. Karena itu hasil dari pemikiran kita. Hasil pemikiran kita sendiri. Itulah yang makanya kenapa saya sering banget ngeliat, kenapa kuliah, waktu zaman kamu belum pakai AI kan? Belum ada ya. Nah, kuliah itu ternyata skripsi itu boleh pakai AI, asal itu adalah jalan pikiranmu. Saya sempat bertanya-tanya maksudnya apa. Ternyata adalah kamu konsepnya apa, idemu apa, kamu lempar ke AI yang cuman bertanya. Ibaratnya kayak gali dari konsep yang kita buat. Betul. Nanti baru tambahin, cari sumbernya dari mana, bener nggak sumbernya, dan sebagainya. Itulah yang menjadi konsep itu yang diterima. Karena balik lagi, yang pintar adalah kitanya, bukan AI-nya. Iya, malah ngebantu buat ngegali dari pemikiran kita pun. Kadang kan biasanya manusia tuh mikir hanya ide, cuman segaris doang gitu. Jadi konsep NLP tadi, yang konsepnya yang penting kita paham gitu ya, konsep bisnis strategi dan sebagainya, atau kamu juga bisa bilang konsepnya kamu menjadi si Robert Dilts yang memakai konsep bisnis strategi, bisa. Yang penting adalah kamu ngerti dulu, ada pakai perceptual position dulu, pakarnya siapa, kemudian baru taruh di dreamer. Berarti kalau perseptual yang beda-beda, dreamernya beda semua tuh jawabannya. Iya. Nah itu maksudnya.
Iya benar-benar. Itu yang fun gitu loh, di bagian di part itu yang fun. Oke, itu malah mempertajam juga kita sebagai pebisnis Betul, berpikir kritis betul. Nah kalau ditanya bagaimana dia menentukan tempat-tempat yang cukup ramai dan sebagainya, kalau banyak cara, kalau dulu zaman dulu adalah patokannya adalah di mana ada ATM BCA dan ATM Mandiri, tempatnya deket-deketan, disitulah lokasinya. Jadi kayak biar sekalian ngambil uang. Yang survei, enggak, yang survei biarin aja orang lain, bukan kita. Oh. Sama juga kan, begitu juga waktu ketika saya ngambil franchise kebab Baba Raffi. Waktu saya ambil franchise kebab Baba Raffi, dia patokannya apa? Dia cuma nanya, ada ATM nggak? Ada Alfamidi nggak? Ada Indomaret nggak? Disitulah tempatnya. Nah, yang alias, yang melakukan survei siapa? Yang pertama ATM, yang melakukan kedua survei adalah si yang punya Alfamidi, Indomaret. Ya segampang itu, sesederhana itu. Jadi jangan pakai cara susah-susah gitu loh. Kalau mau cari tempat yang ramai di mana, ya gitu caranya. Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Sebagai pengusaha, pasti udah tahu dong abis ini mau ngapain langkah-langkahnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa join grupnya dan bisa diskusi bareng dengan Coach Arif. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. And happy for business untuk Indonesia. Bye-bye.